Gini Bib ya, emang kesusahannya punya 2 istri tuh. Wah, luar biasa. Saya kerja harus podcast, ikut semua. Gitu ya. Jangan ngomong di sini deh. Yang benernya nonton. Awas, Nonton, lupa tinggal dulu. nikah nanti. Jangan YouTube dulu. Aku ya, perkataan adalah doa apalagi doa Habib ya. Enggak, maksudnya itu gagal nikah sekarang. Nanti Tahun depan. Jangan juga Bib. 31 nanti Bib. Ini sekat ya Bib, aman ya Bib. Aman. Jaga secara. Oke, Bib, kita malam ini kedatangan 2 orang Gen A, Gen Z. Gen Z. Mungkin ada beberapa keresahan yang ingin ditanyakan sama. Karena kemarin-kemarin itu pertanyaan selalu dari sudut pandang makhluk jantan ini. Oh, laki-laki. Iya. Laki-laki. Sekarang mungkin ada keluh kesah dari perempuan juga. Silakan Teh, mau curhat tentang perempuan, tentang Ya. perempuan gimana? Temanya membangun rumah ya Bib ya. Lailatul Qadar. Oleh Qadar. Lailatul Qadar. Lupa lagi nih, ini langsung Lailatul Qadar. terlilit. 10 hari keutamaan Keutamaan 10 hari akhir terakhir. Jadi memang ya Rasulullah itu kan membagi Ramadan itu 10 bagian, 3 bagian. Kata Rasulullah, awaluhar rahmah, Awaluhar rahmah wa awsatuhal maghfirah, wa ausatu al-maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. wa akhirhu itkum minan nar. Di Rasulullah itu membagi Ramadan 3 bagian. Pertama, ulang dulu Bang. pasti ujungnya nanti. Wal akhiru itkum minan nar. Utlubul ilma. Walau Nah, bisik. itu juga segitu. Sama manjada wajada. Bib. Ya. Sama man saru ala darbi wasola. Man sabaro jopiro. Ana zopatu minal iman. Faliasdad. Valiasdad. Itu nanti kode share. Nanti kalau tanggal 15 kita bukber, kalau dibagi THR kan. Valiasdar. Oh iya ada itu. Ada dong. Iya, harus. Coba Bang. Valiasdar. Ya. Valiasdar. Faliasdad. Valiasdad. Apa artinya? Valiasdad. Artinya apa? Cair. Cair. Tambahkan. Iya, betul. Tambahkan pertemanan. Jadi Rasulullah membagi awal 10 akhir itu rahmat. Rahmat. Itu Di awal itu rahmat. ya rahmatnya Allah bercucuran. Dan pertengahannya itu ampunan. Ampunan. Ya, Berarti dari hari tanggal ke-11 11 sampai tanggal 20. 20. Dan sekarang akhiruhu itqum minan nar. 10 akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Masya Jadi Allah. kesempatan bagi kita di 10 akhir Ramadan ini untuk menjadikan hamba-hamba yang terbebas dari api neraka. Masya Allah. Barangkali ada siapa dulu nih? Mau Najwa dulu, mau Sergia kenalan dulu, kenalan Oh ya, kenalan dulu. Teh. Kenalan dulu. Sergia. Jabatan. Desain grafis. Desain grafis. Oh. Ser, kan yang sarjana desain grafis ini Najwa. Kamu kan teknik informatika. Ini dua-duanya desain grafis di LS Skincare Biz. Yang satu sering luluran di Kompas TV. Oh gitu. Najwa. Oh, Najwa Shihab. Mata Najwa. Mata Najwa. Apa ya? Tadi kan kita mau ngomongin soal malam Lailatul Ya. Qadar. Nah. Emang iya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 hari Akhir akhir Ramadan. Ramadan. Sebenarnya tidak ada spesifik langsung dari Nabi Muhammad menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu berada. Itu memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Karena takut nanti ada hamba-hambanya yang hanya memanfaatkan malam tersebut saja. Hanya beribadah di hari itu doang. Seperti siapa? Sebelah saya. Kan bisa saya. Ini jadi ini. Oke, itu yang tadi itu yang tadi itu hadis atau Quran Bib? Hah? Yang tadi kata Habib itu. Emang Rasulullah nggak ada hadis menerangkan spesifik. Rasulullah. Iya. Definisi Lailatul Qadar tersebut adalah apa, Bi? Definisi Lailatul Qadar itu memang kan dalam Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi alfi syahri Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidnihi rabbihim min kulli salam. Jadi intinya dari keunggulan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang itu dikatakan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu apa sih? Dihitung kurang lebih 83 tahun.
Artinya jika seorang mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan dia ibadah, maka sahabat saja dia ditulis oleh Allah seperti ibadah 83 tahun pahalanya. Bukan berarti ketika dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar terus dia gak mau ibadah lagi gitu. Nyata ya. Soalnya ada pertanyaan yang akan merujuk ke situ. Baru mau gitu. Baru gitu. Pahalanya. Tapi sebaliknya jika ada orang yang bermaksiat Di 10 hari. di malam Lailatul Lailatul Qadar, maka ditulis oleh seperti Allah dia bermaksiat 83 ribu. Sama saja berarti. Nah, Apa itu? 85 tahun. Kalau kita misalkan beribadah, Iya. dapat ganjarannya 83 pahalanya. tahun. Kalau dosa mendapat 83 tahun. Padahal baru aja ada yang WA. Bib. Apa tuh? apa tuh WA-nya? Boleh gak katanya ibadah aja malam Lailatul Qadar, tapi Selebihnya enggak? 83 tahun sebelumnya gak usah ibadah. Nah, Diganti aja pas malam Lailatul Qadar. pertanyaannya emang dia tahu Lailatul Qadar? Kan nggak ada yang tahu. Iya, 10 Ini mau hari nyari tahu aja kan? terakhir. Nah, makanya itu kenapa Oke. kenapa hikmah Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh dan menjaga malam-malam di bulan Ramadan. Ramadan. Karena apa? Kita yakin di siang hari pasti di antara kita pastilah kebanyakan walaupun ada segelintir orang yang siang-siang ngajak ngopi. Ada pulsanya, Beb. Ada pulsanya. Tapi kan tidak setidaknya kalau Ramadan kan siang-siang kita pasti berpuasa. Dengan puasa kita bisa menjaga nafsu. Kadang-kadang di malamnya mentang-mentang dia nggak puasa, dia maksiat. Nah, di situ ada running dari Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ada Lailatul Qadar loh. Ya. Sengaja aku rahasiakan supaya apa? Supaya kamu menjaga-jaga malam Ramadan dengan ibadah. Takutnya ketika dia tidak menjaga malam Ramadan bertepatan ketika Lailatul malam Qadar, Qadar, dia ditulis sebagai dosa. Oke. Nah, lantas Bim, kalau misalkan anak misalkan ngasih THR di malam Lailatul Qadar, kemungkinan besarnya bertepatan. Berarti anak nggak usah ngasih THR lagi dong 83 tahun ke depan. Nah, Kan udah. ayo tadi ini kan dibahas kan. Makanya gak usah bertanya seperti itu. Falyajad. Aliasdat. Falyajad. Pahalanya seperti antum sedekah 83 tahun. Amin. Pahalanya Alhamdulillah. aja. Pahalanya aja. Pahalanya. Tapi nggak apa-apa kan kalau tahun depan udah nggak usah? Apa itu hak antum? Iya, Nggak maksudnya wajib. nggak usah. Oh ya nggak wajib. Nggak wajib. Apa Bim hukumnya ngasih THR sekali Nggak lagi? wajib. Nggak wajib. Terima kasih. Nah terus Bim, tadi kalau malam Lailatul Qadar itu kan dirahasiakan supaya ya tadi kalau yang melaksanakan ibadah di malam itu mendapatkan pahalanya berkali-kali lipat. Nah ini kan sudah ada dalilnya. Kalau misalkan kita sholat di dua masjid suci yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sama saja 100.000 ganjarannya kan lebih besar. Berarti 100.000 kali gak usah sholat lagi, Bib. Aman kalau gitu. Nah, itu dia. Iya enggak Kesalahannya. itu salahnya itu. Itu sih. Itu salahnya jawab lah. Jadi gini, Bang. Ente musisi. Ente musisi. Ya nggak segi pahala gitu. Dari segi Tetap pahala. kita kan kewajiban harus tiap waktu kita laksanakan. Sholat lima waktu harus kita laksanakan seperti itu. Segi pahala aja. Makanya inilah termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Karena umat-umat yang lain umurnya panjang. Tapi ibadahnya sedikit. Tapi umat Nabi umurnya pendek, ibadahnya Maksudnya umurnya pendek-pendek. kalau yang panjang itu di zaman siapa, Bib? Ya zaman Nabi Musa sampai ratusan tahun umurnya. Tahun. Kita Tahun kan- dari mana, Bib? Itu kan ada dalam Al-Quran. Apa, Bib? Sumedang. Ya ada dalam Al-Quran lah. Sekarang masih mancing kan. Berarti nggak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar bisa hadir di 10 awal Ramadan. Bisa terjadi di awal Tengah Ramadan. Ramadan. Bahkan bisa, bisa terjadi di awal Ramadan. Pokoknya ini tidak ada yang tahu dan Allah benar-benar merahasiakannya. Kenapa harewas? Mangga. Tangan kanan dong. Oh, iya. Tangan kiri buat angkot. Gimana, Neng? Sebagai perempuan nih Eh. kan kadang tuh kita nggak tahu nih waktu datang bulan tuh kapan. Hmm. Nah kita udah siap-siap tuh udah rencanain kalau misalkan malah 10 hari bulan puasa tuh kita mau ibadah yang Full. bener gitu kan. Nah tapi ternyata Datang bulan. gitu. Nah gimana tuh kita berasa rugi. Oh enggak, tetap walaupun bagi perempuan-perempuan yang berhalangan masih ada amalan-amalan yang bisa diamalkan di malam-malam Ramadan. Contohnya? Dikir. Zikir. Baca dikir yang kita sholawat. Mumpung di sini. Kasih dong, Bib, ke kita ijazah dikir yang bagus dan baik dilakukan di malam-malam Ramadan. Baca subhanallah bihamdihi Subhanallah. subhanallahazim astagfirullah. Berapa kali?
Semampu kita. Sebanyak-banyaknya. Semampu kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus juga ada zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan minta jauhkan dari neraka dan surga. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu baca itu juga. Ijazah ini Ya, soalnya. itu amal-amalan yang boleh dilakukan bagi perempuan-perempuan yang berhalangan di malam. Ada lagi nggak, Bib? Jangan pelit lah kalau ijazah. Banyak dikit-dikit yang semampunya kita aja. Dikit-dikit yang semampunya kita. Ya tadi Bukan maksudnya yang ijazah yang ijazah dikasih guru khusus. antum ke antum, ya bagilah ke kita lah, jangan Iya. pelit. Baca Ilmu istighfar. itu harus diamalkan, jangan dikukut sendiri. Sampaikanlah walau Satu ayat. Iya. Sisa 2 ultimatum nih. Baru saya di sini saya didik terus seperti ini. Ada benar apa enggak? Istighfar, baca istighfar, baca ini Sebanyak-banyaknya. ada zikir yang selalu saya sekarang amalkan yang diijazahkan oleh guru saya. Tiap hari saya amalkan. Pertama, istighfar. Baca setiap hari 1000 kali. sehari 1000 kali. Nah, alhamdulillah 1000 kali. Terus salawat 1000 kali. Itu kata guru saya, barang siapa yang mengamalkan 3 amal ini 3 bulan berturut-turut tanpa lepas, itu Allah akan memberikan perubahan-perubahan yang besar. Wih, ini itu. Catat tuh. Ya. Ini dari guru saya, Hei. Aman kan? Di catatan saya pin. Oh iya. Hei. Kalau saya berubah ya. Tanya tuh, Beb. Dicicil boleh gak? Gak langsung Dicicil. jadi Boleh dicicil. Dalam boleh. sehari itu, Bib. Yang penting dalam sehari 1000. Jangan 1000. pagi 2 dulu. Kira-kira 1000 tuh banyak kan? Banyak kan enggak? Deket sebentar, Bib. Kalau ngitungnya langkah 30 menit paling. Ya sebentar. Kadang-kadang 30 kita nih aneh, dikasih amal 1000, wow, kebanyakan Bib. Pertamanya, Pak, kalau dikasih THR 1000 cukup nggak? Enggak cukup. Pengennya kok THR berapa? 10 juta. Harusnya ketika kita perkara akad lebih banyak lebih baik. Ya, tapi tetap itu memang takaran dari guru saya seperti itu untuk amalan ini. Walaupun kita nggak mampu seperti 1000 kali ya bertahap lah, 100 kali lah atau 10 kali lah. Yang penting istiqomah. Karena kita nggak tahu kadar keimanan orang itu kan berbeda-beda. Yang penting jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana, Bib? Contoh kita berzikir pakai tasbih digital dengan tujuan kita ria tuh seperti apa, Bib? Karena aja, Bib. Ada ya? Mohon maaf, Bib. Mohon maaf koreksi kalau salah. Kan banyak tuh, Bib. Ada yang selebgram. Ana yakin itu nggak ini hanya buat apa namanya? foto ya. Buat bukan apa namanya? Di medsos pencitraan tuh, Bib. Itu kayak gimana, Bib? Kalau yang pakai tasbih digital. Kalau ria itu ya seperti takulul hasanat, ya, orang-orang beria itu seperti apa? Seperti api yang membakar kayu. Artinya apa? Dia tuh perbuatan ini bisa membakar pahala-pahalanya. Ya kenapa Anda nggak pernah? Abi pernah lihat anak pakai tasbih digital nggak? Oh, Anda ria berarti. Ini Itu lagi ria berarti. harus ini baru ada. Ibadah nggak boleh diumbar ya. Beb? Dia melempar ke orang lain tapi dirinya. Ya, balik lagi, silakan Sir. Ada lagi? Aku ada satu pertanyaan lagi. Apa harus iktikaf di 10 hari terakhir itu? Boleh gak di rumah aja? Ya, emang kalau kita pengen ikutin tata cara Rasulullah SAW ya harus itikaf. Karena ya itikaf itu kan beda dengan di masjid. Karena apa? Di rumah beda. Karena pada kalau kita itikaf dihitung pahala sama Allah. Tiap detiknya dihitung pahala sama Allah Subhanahu wa Oke, taala. hup. Kan begini, Bib. Anda kalau nggak salah pernah mendengar hadis atau ini ini sebagian ulama bahwa laki-laki itu sebaiknya kalau sholat itu berjamaah di masjid. Nah. Sedangkan perempuan sebaiknya di rumah. Ini pertanyaan yang bagus nih. Oh iya dong. Terus Pertanyaan lantas gimana? Ini yang saya pengenkan. Iya, lantas gimana nih, Sebenarnya. Bib? Perempuan tadi Habib bilang suruh itikaf, sementara ada Oke. perkataan itu ulama. kan di negara atau ketika itu di zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah orang-orang sahabat imannya kuat semua. Mereka pasti akan berbondong-bondong ke masjid. Beda lagi dengan Indonesia. Di Indonesia kalau perempuan ke masjid, siapa lagi yang ngisi masjid kecuali perempuan? Ayo, laki-laki yang mana? Maaf, Bib. Maaf banget karena ini. maaf nih, setiap pengajian yang paling banyak Perempuan. Dan perempuannya adalah tidak ada orang-orang kayak seumur-umur mereka. Nah, itu dia. Betul. Bahkan laki-lakinya Iya, Bapak-bapak. adanya kakek-kakek bukan Makanya bapak-bapak. bagi di Indonesia lebih baik perempuan dianjurkan ke masjid, mau ke masjid gitu. Tetap juga. Berarti kan itu Enggak haram. ijtima, bukan itu menurut Ya, itu ini ulama. seperti itu. Antum. Enggak, ulama-ulama Indonesia. Ya kalau antum nanti tak masukin antum ke MUI, Bib. jangan Jangan. berat. Takutnya UN dihalalkan nanti sama saya.
Ya itu tujuan Reja, Bib. Supaya wae sama rumah anggur ya. Karena rumah anggur pernah ditegur, Bib, karena dia waktu itu kampanyenya wine halal ya. Dia ditegur sama MUI. Gimana itu, Bib? MUI? Kok bukan, Bib, maksudnya kok ikut campur? Bang Habib yang punya rumah anggur Kisahnya itu teman anak. Oh gitu. Kok ikut campur di urusan marketing rumah anggur gimana sih itu? Oh, siapa sih? MUI-nya. Ya mungkin ya tadi kan bahasanya itulah. Karena saya bilang kan Bukan kan seharusnya MUI kan dewasa, Bib. Iyalah, Tapi itu. iya, harusnya. Saya, Bib, kata-kata buat MUI yang waktu itu ngenein ke rumah anggur. Ada sikap setan yang adu domba itu ada, Bib ya. ya sebenarnya bagi para MUI juga, Maaf bagi ya. para ulama juga. Saya dapat WA dari Adit. Nah, para ulama Owner juga jangan rumah anggur. jangan langsung Judge ya. menjudge. Harus ada tabayun dulu karena Rasulullah itu kan menganjurkan kita untuk bertabayun dulu sebelum menghukum. Gitu. Iya. Bertanya, dimusyawarahkan dulu apa sebabnya, apa alasannya, seperti itu. Ya tadi seperti yang dianjurkan diperintahkan guru saya, dakwah itu dengan pelan, dengan kata-kata bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Jadi Enggak gitu juga konsepnya. itu udah pelan. kalau misal Itu lunak Itu namanya. berarti ini contohnya kayak misalnya tadi anggur halal, terus juga dulu sempat dengar juga soju halal itu kan merek minuman keras Korea tapi versi ternyata cuman imitasi doang kayak bentuknya kayak soju. Mungkin berarti bisa disambungannya kayak ini dong. kalau Bilha juga ada. Rawon setan loh itu kan. Anda belum tahu ya? Baru kemarin tadi pagi saya baca berita. Promo minuman beralkohol dengan gift umroh. Bayangin. Tar dulu. Pokoknya marah nih gitu umroh. Kalau hadiahnya sarung lah masih wajar lah ya. Umroh bayangin. Itu yang postingnya bulenya sampai bingung. Kok ada di Indonesia seperti ini gitu. Indonesia. Coba lihat di TikTok. Ada. Ada. Coba. Kalau LS gift kan, ya kan? Kalau LS gift umroh kan, weh, LS gift umroh mantap. Ini minuman berbintang, giftnya umroh. Untuk pelanggan setia Les Skincare, nanti kita sudah menyelenggarakan untuk bulan depan itu ada gift umroh untuk para customer spesial setia LS Skincare. Weh, Paliasdan. Itu kuncinya. Bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan kemasan di dalamnya. Oh iya, Masya Allah. Bener kan? Lanjut, sebelum akhir Ramadan langsung. Lagi? Boleh. Nah, soal itikaf kan. Nah, itu kalau misalnya perempuan lagi haid juga tuh boleh nggak? Nggak boleh. Kalau perempuan haid itu nggak boleh berarti. Gak boleh masuk masjid kan? Bahkan masuk masjid pun gak boleh kan? Nggak boleh. Berarti itikaf bisa berapa orang aja dalam masjid ini? Maksudnya? Kan wah, kita mau itikaf itu satu kampung itikaf Bisa apa-apa. dalam masjid. Berarti bisa banyakan di masjid gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, lebih bagus, lebih utama. Tapi di masjidnya mabar gimana? Saya senang kayak ini. Saya senang ini. Dia tahu narasumber utama kita suka mabar juga. Oh senang dia. Oh kena loh dia. Senang kalau dia nggak mabar ya. Jadi sebenarnya hal Lebih baik anak zikir daripada main Mobile Legends. Subhanallah. Amin. ya tadi harusnya kan ya kalau bisa jangan karena di 10 akhir ini perdalamkan perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah karena apa Rasulullah tuh ajwadun nas, paling dermawannya manusia, tapi di akhir Ramadan Rasulullah lebih dermawan. Haji Aceh dermawan nggak? Dermawan Di banget. 10 akhir di Subhanallah. Ramadan Haji Aceh bakal lebih dermawan. Subhanallah. Aman, Bu. Semuanya. Valiandra, Valiajat. Valiandra. Semuanya teman-teman. Valiajat. Ayo sampai ngeluarin yuk. Jangan itu juga. Hukum memberikan THR apa, Beb? Balik lagi tuh ke Tidak situ. wajib. Tidak wajib. Terima kasih. Cukup itu, Beb. Amalan kan tadi kayak perbanyak zikir, amalan soleh dan lain-lain. Terus itikaf. Nah, yang garis besar di itikafnya ini yang paling baik itu itikafnya tuh ngapain? Ya, Atau kalau orang yang nggak itikaf sebaiknya ngapain juga? ya itikaf tuh lebih baik di dalam baca Al-Quran, berzikir atau bahas ilmu agama.
bahas kajian, pokoknya hal-hal yang positif ya. Kalau ngobrol kayak gini, Bib, masih masuk. Positif lah. Positif juga. Masuk itikaf nggak, Bib? Masuk. Ini bukan di masjid. Harus di masjid. Kalau mau salat? Enggak. Mau salat juga nggak? Masjid itu apa etikaf itu untuk masjid. Walaupun ada ulama yang membolehkan etikaf, tapi itu Ya. yang lemah. Saya waktu kecil, Bib, itikaf terus di Tajuk soalnya di musola. Nggak sah berarti. Di masjid. Di masjid. Masih. Tapi niatnya udah bagus ya, Bib. Niatnya udah bagus. Udah masuk pahala. Masuk. Berarti next kita syutingnya di masjid ya, teman-teman. Biar masuk itikaf. Ada spidol nggak? Apa? Atau pulpen? Apa? Saya tulisin aja di sini masjid. Enggak gitu. Kiranya. Nah, Bib, tadi kan dari awalnya udah ngincer-ngincer tentang malam Lailatul Qadar karena pengen nikmatnya juga ya, Bib. Tapi ada nggak sih kisi-kisinya atau tanda-tandanya kalau malam ini malam Lailatul Qadar deh kayaknya? Secara fisik. Secara fisik ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan secara fisik, ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada turun hujan, tidak ada angin. Wah, tadi hujan, Bang. Tadi hujan udah soalnya tadi. Tapi kan itu kan kita lihat lagi tidak menjadi rujukan. Tidak menjadi Karena kan setiap acuan. negara berbagai musim. Beda kan. musim. Mungkin di Arab dibilang gitu, karena di Arab jarang hujan. Indonesia kan kurang hujan. Apalagi Majalengka, kota angin. Iya, kota angin kan, bila ada angin kan tetap. Tapi itu tidak menjadikan rujukan. Tetap ya tadi Lailatul Qadar itu tanda orang yang intinya gitu, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah Ramadan dia akan lebih baik lagi. Setelah Ramadan dia pasti akan lebih baik lagi. Pasti dia Ada perubahan dalam hidupnya Iya. juga. Mohon maaf nih, Bib. Mohon maaf. Ini bukan apa-apa nih. Dari beberapa tahun terakhir, Ramadan ini kan anak Ramadan paling Alhamdulillah, Bib. Kalau bulan tahun kemarin gara-gara stem cell, tahun kemarin jadi bolong 10 hari udur gitu. ya. Udah gara udur. Jadi bahkan kayak ke sini Ana dari Majalengka ke Jakarta aja jadiin alasan gitu, musafir segala macam. Nah, tahun ini alhamdulillah, Bib, walaupun kemarin ke Boyolali, apakah tanda tanya Ana udah mendapatkan Lailatul Qadar? bisa jadi. Alhamdulillah. Bisa jadi. Rajin olahraga sekarang. Rajin olahraga. Iya, bangun masjid. Udah jarang mancing. Masya Allah. Masih ya? Ya angin berputar taala. Ya, berputar Mudah-mudahan ini dapat Tipis malam aja, ini Lailatul Qadar, tahun depan berhenti. Itu tanda-tandanya, Bib. Orang yang dapat Iya, Lailatul Qadar. itu pasti sudah pasti. Udah pasti. Jadi cara gampangnya saya kasih amal gampang, pasti Anda akan dapat Lailatul Qadar dalam rangka ibadah. Rumusnya apa? Jaga sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah. Usahakan. Usahakan jaga Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu Yuk, paling berjamaah minimal. yuk. Ana belum bisa. Anda udah Ji. Bukan muhrib. Oke, Bib, ada yang mengatakan kemarin kebetulan saya sholat Jumat di salah satu masjid di Tenjolaya. Itu khotibnya itu bilang ciri-ciri Lailatul Qadar itu ada menurut beberapa ulama kalau hari Ya. hari pertama Ramadannya di hari Minggu maka jatuh di tanggal 21. Kalau hari Senin, serius benar ada. Tapi Imam Ghazali itu ada. Kalau hari Selasa kalau nggak salah di tanggal 23, kalau hari Rabu di tanggal 27, hari Kamis di tanggal 25. Nah, kebetulan kan kemarin hari Kamis, berarti jatuh di tanggal 25. Jadi kembali lagi itu hanya prediksi. Oke. Jadi bukan ulama merumuskan itu bakal terjadi Lailatul Qadar, enggak. Itu mereka memprediksi karena mungkin mereka merasakan rasa-rasanya di situ malam yang tenang dan lain-lain. Terus ini, Bib, kalau misalkan kita kan sudah ditakdirkan, Bib, di Lauhul Mahfuz kan, antum bakal jadi cendekiawan gitulah. Amin ya Rabbal alamin. Ana misal jadi pengusaha, NK jadi musisi, ini jadi editor misal. Itu sudah bukan itu sudah ditakdirkan. Nah, lantas kenapa Allah harus menyembunyikan Lailatul Qadar? Ya tadi supaya menjadikan kita menghormati malam-malam Ramadan. Berlomba-lomba. Oh, supaya itu tujuannya. Iya. Kata Allah. Iya. Bukan kata Allah, emang itu Ya, di hikmahnya. Quran. Iya, di dalam hikmah seperti itu. Berarti gini, Beb. Orang yang selama bulan Ramadan dia benar-benar khusyuk untuk beribadah, berarti otomatis dia fix mendapat malam Lailatul Qadar. Iya. Bener Pasti, tuh. pasti kalau dia malam, tadi minimalnya setiap dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia menjaga sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah, sudah dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan baik. Harusnya diulang nih Ramadannya. Karena Pak ini 10 Kenapa? Karena kan Jarang-jarang nih. karena gini ibarat Apa antum bukan dari episode pertama Iya, harusnya dari awal tuh langsung langsung 10 hari ngomong. akhir. Bahasanya itu. karena kan gini kata orang khairul umur khawatimah, sebaik-baiknya umur di akhirnya. Makanya kalau kita di awal Ramadan mungkin masih lemas-lemesan, malas-malesan, minimal di 10 akhir ini kita semangat.
Karena kan kita main bola juga kan yang dinilai hasil akhirnya kan. Makanya ini kesempatan bagi kalian-kalian semuanya yang awalnya mungkin slow ibadahnya di awal Ramadan, ayo ini 10 akhir Ramadan kencengin lagi ibadahnya. Karena Rasulullah pun dalam hadis diriwayatkan sama Aisyah Rasulullah mengencangkan sarungnya. Oh, biar Isyarat bahasanya beliau mau sungguh-sungguh. Wa aiqadha ahluhu. Rasulullah di 10 akhir Ramadan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam Ramadan seperti itu. Ada lagi? Boleh. Kata siapa? Ada. Ya. Kata Tommy ya. Diraman. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu kan tenang, semua tenang aja pokoknya. Itu tapi menurut aku nggak ada malam yang tenang. Kenapa tuh? Abruk terus. Gimana? Ada gak ikut. Berarti obrol-obrol itu menghambat Lailatul Qadar. Saya bisa ngejawab. karena Foreman mengadakan lomba obrol-obrol soal ini. Iya lagi. Berarti LS Foreman lagi Lailatul Qadar. jangan itu. Enggak juga sih, tenang di sini, tenang dalam hatinya. Walaupun orang itu obrol juga kan enggak semuanya negatif. Justru itu kan positif, membangunkan orang-orang yang sahur seperti itu. Terus kan salah satu juga wadah. Kadang-kadang kan kalau di kampung-kampung itu kan ada orang yang cita-citanya ya beruntung NK, cita-cita jadi musisi bisa masuk ke kompetisi level nasional. Nah, kalau di desa kan banyak juga tuh, Ser. Kayak yang hobinya nambah gendang tapi nggak bisa bereksplorasi, makanya dia eksplorasinya di situ gitu. Karena di Tenjolaya Raja itu rata-rata hampir 90% kru obrol-obrolnya tim LS. Gitu ya. Dan Bapak asli. Ada Uya, Keweng dan lain-lain lah. Hampir semuanya kerja di kita Bib gitu. Nah, intinya tanggal 14 buat teman-teman Majalengka dan sekitarnya datang ramai-ramai bersama keluarga, teman-teman dan ada event ke Tenjolayar karena ada event. Nama eventnya Jarum kolaborasi dengan LS Skincare for Men. Itu dia. Mengadakan tajil bersama, ada lomba karaoke, games, dan terakhir khususnya akan ada kajian dari guru kita Habib Ali Ridho Alkam. Subhanallah. Itu dia. Udah mau memasuki ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Minta doanya. Doa apa nih? Minta jodoh. Oh, oke. Mujarab untuk mendapatkan jodoh. Apa doanya? Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi ijma' baini wa baina zauji. Itu bagi para perempuan yang ingin minta jodoh laki-laki. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fihi ijma' baini wa baina zauji. VPN. Baca doa ini agar dapat jodoh laki-laki ya. Tapi jangan cukup doa, jangan rewel kalau ada yang datang. Baca doanya Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma' baini wa baina zauji. Baca setiap habis sholat 10 kali. Alhamdulillah. Terus kalau bagi para laki-laki yang ingin jodoh perempuan, tinggal diganti ujungnya. Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma' baini wa baina zaujati. Kalau yang perempuan yang doanya zauji, kalau laki-laki Zaujat. oh. Terjamin. Insya Allah sambil ikhtiar dong, jangan cukup doa tapi nggak ikhtiar, sambil ikhtiar. Kalau untuk laki-laki yang pengen jodohnya laki-laki, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulannya, ayo bagi kalian, mumpun Allah masih memberikan kita umur untuk menikmati atau kesempatan di bulan Ramadan ini, manfaatkan 10 akhir Ramadan dengan ibadah, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesimpulan itu datang di akhirnya. Maka jadikan akhir-akhir Ramadan sebagai penutup terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Subhanallah.